Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 23 Juni 2025, yang sayang dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua di Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih kita kemerdekaan. Contohnya kita dari gelap, kita pindah ke terang, itu kita sudah merdeka, lahir baru, takut akan Tuhan, ya, jauh kejahatan, ya, pingin jilang, itu kita sudah merdeka. Pertolongan Tuhan, ya. Ada tingkat kesadaran, ya, berubah. Ya. Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Itu kita sudah dimerdekakan, dan iblis akan menjauh dari kita. Tidak ada kuasa kepada anak-anak Tuhan, asal kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikena kuk perhambaan. Jadi kita jangan menjadi kuk perhambaan lagi. Artinya terpengaruh dengan hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal hoak, hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Ya Bapak Saudara, kuk perhambaan, ya, masih bermain dengan kegelapan. Ya Bapak Saudara, jadi kita harus menjauhi semua itu. Datanglah kepada Tuhan, baca Alkitab. Yosua 1 ayat 8, renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam, bertindak hati-hati, kamu akan berhasil dalam hidup. Ya, jadi kita harus merenungkan juga firman Tuhan. Ya. Galatia 5 yang kelima, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya, jadi kebenaran yang kita harapkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ya adalah menjumpai kita semua. Ya Bapak Saudara, ya. Jadi intinya kita harus fokus dan konsentrasi kepada Tuhan. Ada waktu baca Alkitab, ada waktu bekerja, semua ada waktunya. Makanya kalau kita baca di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 dan 8, segala sesuatu ada waktu, ada masa, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu membunuh, mengasihi, damai, ya, semua di sana. Dan kita harus membaca itu. Ya, selagi kita masih hidup, masih bisa membaca. Galatia 5 ayat yang 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasihilah manusia seperti diri kita sendiri. Itu adalah hukum, Bapak Saudara. Ya. Di Matius 22 ayat 38, 39, 40 juga begitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hukum yang pertama dan yang kedua. Jadi hukum yang pertama kasihi Tuhan Allahmu, hukum yang kedua kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dan kita harus melakukan juga itu. Kasih paling utama, paling besar. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Ya. Jadi kita harus membaca, ya, praktek juga. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Hari lepas hari itu. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih.
Jadi buah roh adalah kasih, ya, sukacita. Ya, sukacita adalah kasih, damai sejahtera kasih. Itu buah roh. Buah roh kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu adalah buah roh. Ya, lakukan semua itu Bapak Saudara. Kelemah lembutan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu buah roh. Tidak ada hukum yang menentang halal itu. Jadi buah roh Bapak Saudara luar biasa. Galatia 5 ayat 22, 23. Buah roh, buah kasih, buah damai sejahtera, kemurahan, ya, kebaikan, kesetiaan. Ayat ke-4, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan diri dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi kita menjadi milik Tuhan. Dosa, ya, jangan tambah-tambah. Kurangi dosa, upah dosa adalah maut. Ya, jadi kurangi dosa Bapak Saudara, jangan tambah-tambah. Ya, iblis menang. Makanya banyak orang belum dipanggil Tuhan pulang duluan. Ya, padahal Tuhan belum memanggil dia karena dosa. Ya, jadi kalau kita hidup sampai sekarang ini adalah kasih dan anugerah Tuhan. Ya, Tuhan kasih kita kesempatan hidup. Ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita dipimpin oleh roh Tuhan ke sana ke sini. Ya, di hati kita ada Roh Kudus yang menuntun kita, memimpin kita ke arah yang benar. Ya, jalan terus, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan bergabung dengan orang fasik. Ya, maksudnya jalan orang fasik binasa. Mazmur 1 ayat 6. Ya, jadi jalan terus. Ya, Bapak Saudara, hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Ayat 6, dan janganlah kita gila hormat. Jangan kita gila hormat juga terhadap manusia. Ya, tapi kita gila menghormati firman Tuhan. Nah, itu baru betul. Ya, Bapak Saudara, ya. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jangan juga kita saling menentang dan mendengki, iri, menantang yang tidak jelas. Padahal dia sudah bersisa menantang, mencoba Allah, mencoba Tuhan Allah, mati sia-sia, sakit, menderita, dihukum Tuhan. Itu kita hidup harus berhati-hati. Ya, berdoa, tanya Tuhan, ada jawaban, ada kepastian. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 23 Juni 2025 di Galatia 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keberhamaan. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.